Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat semua, bacakan dua kata ini pada cucian beras agar suami semakin lengket. Air cucian beras pertama yang sering disebut Banyuleri diyakini memiliki kekuatan goib alam semesta dan dipercaya dapat membuka aura wajah yang tertutup dengan wajah semakin cerah. Dan bila dicampurkan dengan bubuk kayu manis, maka akan memperkuat efeknya, terutama untuk rezeki. Dan jika dibacakan dua kata ini, maka suami dan anak kita akan menjadi lembut hatinya. Namun, untuk mengetahui lebih jelasnya, tonton terus video ini sampai selesai agar kalian tidak salah paham. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, seperti yang kita ketahui bahwa aktivitas memasak nasi sangat berkaitan dengan kebiasaan dan adab seseorang. Dan kegiatan ini sangat subjektif pada umumnya, bergantung pada tradisi keluarga masing-masing. Di dalam Islam sendiri ternyata ada beberapa adab atau tata cara yang baik, yang sebaiknya kita lakukan di saat kita hendak memasak, bahkan sebelum kita memasaknya. Bahkan Imam Hasan mengatakan bahwa setiap nafkah yang dikeluarkan oleh seorang laki-laki itu semuanya akan dihisap dan terkecuali nafkahnya kepada saudara-saudaranya di saat memberi makan. Maka karena itulah memberi makan kepada orang lain itu harus memakai adab. Di dalam Islam sendiri terdapat doa dan juga adab, khususnya ketika seseorang hendak mencuci beras. Dan hal ini bertujuan agar seseorang bisa melembutkan hati anak-anaknya dan juga anggota keluarga lainnya. Karena menurut pandangan Islam sendiri, bahwa setiap makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia itu dipercaya sangat berdampak terhadap watak dan akhlak seseorang. Sehingga selain harus memakan makanan yang halal, makanan yang kita makan tersebut harus dimasak dan dimakan setelah berdoa dan menggunakan adab. Oleh karena itu, di dalam video kali ini saya akan membahas 7 adab yang baik yang bisa kita amalkan di saat kita hendak mencuci beras. Dan 7 amalan ini dipercaya berhasil untuk melembutkan hati anak dan keluarga, dan juga berkhasiat agar suami atau istri kita semakin cinta kepada kita. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, inilah 7 amalan ketika seseorang hendak mencuci beras yang telah dianjurkan dalam agama Islam. Dan amalan ini bertujuan agar kita diberi keberkahan dan diberikan kemudahan dalam segala urusan. Dan ternyata tidak banyak orang yang tahu bahwa sebenarnya mencuci beras juga tidak boleh sembarangan. Karena dalam prosesnya
terdapat adab dan amalan-amalan yang harus kita lakukan terlebih dahulu sebelum kita memasaknya. Adab yang pertama yaitu menggunakan tangan kanan untuk membasuh beras. Saat kita membasuh beras, maka gunakanlah tangan kanan kita. Dan hal ini merupakan hal yang dianjurkan dan merupakan amalan yang baik saat hendak mencuci beras. Dan hal ini juga dilakukan agar kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adab yang kedua yaitu dengan mengaduk ke arah yang berlawanan. Dan yang dimaksud dengan arah yang berlawanan di sini yaitu dari arah jarum jam biasanya. Kemudian ada yang ketiga yaitu bacalah doa berikut ini. Laisa laha min dunillahi kashifa, yang artinya tidak ada penyembuh selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adab yang keempat yaitu dilanjutkan membaca Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif dan dibaca sebanyak 3 kali. Adab yang kelima yaitu lakukan secara berulang-ulang basuhan tersebut sebanyak 3 kali. Balikan minimalnya atau sampai cucian beras tersebut bersih. Adab yang keenam yaitu membaca sholawat Nabi. Dan adapun bacaan sholawatnya itu boleh dengan menggunakan sholawat yang pendek ataupun dengan sholawat yang panjang. Dan jikalau ingin membacakan sholawat yang pendek, maka kalian boleh dengan membaca Shallallahu ala Muhammad. Kemudian adab yang ketujuh yaitu niatkan dalam hati agar suami dan anak kita dilembutkan hatinya dan makin cinta terhadap kita. Dan amalan ini sebetulnya bisa saja kita gunakan sebagai media atau pelet, namun tentunya hanya boleh digunakan terhadap pasangan suami istri, agar pasangannya semakin cinta dan sayang kepada kita. Itulah 7 amalan di saat seseorang hendak mencuci beras. Jika Anda merasa terinspirasi atau mendapatkan wawasan baru dari video ini, jangan ragu untuk like, subscribe, dan berikan komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.